Dalam 12 bulan ke depan, orang yang berpenghasilan tinggi itu bukan lagi programmer handal, marketing yang jago, atau bahkan sales yang top. Mereka semua bakal cepat digantiin. Tapi orang yang berpenghasilan tinggi itu orang yang jago manfaatin AI. Hari ini gue bakalan bongkar 9 skill AI yang berpotensi berpenghasilan tinggi dalam 12 bulan ke depan, yang bisa lo pelajari sekarang juga, bahkan kalaupun lo mulai dari nol. Dan skill yang ke-9 itu bayarannya yang paling gila. Ini bukan tutorial biasa, anggap aja ini adalah sebuah peta harta karun buat bisa dapetin duit dari AI. Kita mulai dari skill yang pertama, prompt engineering. Dengan potensi penghasilan 750.000 sampai 1,5 juta per jam, itu bisa kita dapetin hanya dengan kita pelajari yang namanya prompt engineering. Buatin rencana marketing, buatin rencana pembelajaran. Itu sekarang udah nggak zaman. Sekarang untuk buat prompt itu bisa kita pelajarin gimana kita bisa memaksimalkan kecerdasan AI dengan memanfaatkan prompt yang bisa kita maksimalkan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita harus teaching, kita harus ajarkan AI ini sebagai seseorang yang kita posisikan sebagai apa, datanya gimana, dan mau outputnya seperti apa. Dan prompt engineering ini bisa kita pelajari di banyak platform, mulai dari YouTube, kursus, forum, dan banyak yang lainnya. Maka dari itu gue saranin banget buat kalian yang belum belajar soal prompt engineering itu gimana, mulai dari sekarang pelajarin prompt engineering. Dan dalam 12 bulan ke depan gue garansi kalian minimal banget pasti bisa dapetin penghasilan dari sosmed dengan manfaatin prompt engineering ini. Skill yang kedua, bikin software pakai AI. Bayarannya bisa 1,5 sampai 3 juta per jam. Seriusan, kalian gak perlu skill coding untuk bikin software pakai AI. Kalian tinggal minta AI untuk ajarin gimana caranya bikin software yang kalian butuhin. Bang, tapi gue gak tahu yang gue butuhin apa. Untuk itu, kalian tinggal tanya ke UMKM, pemilik bisnis, business owner, atau siapapun itu yang kira-kira membutuhkan atau mempunyai masalah. Dan kalian cari masalah dari bisnis yang mau kalian kasih service atau jasa. Kalian tanya, wawancara masalahnya apa, dan dari masalah tersebut kalian pikirkan apa nih kira-kira yang bisa gue solve atau bisa gue selesaikan dari masalah itu dengan software yang pengen gue buat. Tujuannya apa? Mempermudah pekerjaan si business owner tersebut. Lalu setelah kalian punya nih masalahnya, itu kita bisa bikin software dengan minta ajarin ke AI. Kalau kalian beneran ngulik, gue yakin dalam 12 bulan ke depan ini juga berpotensi bisa bikin income kalian naik sampai 500%. Skill yang ketiga, bikin desain pakai AI. Kenapa bikin desain pakai AI itu bisa berpotensi hasilin cuan? Sekarang udah banyak contoh, kalau kalian beneran ngeliat peluang, itu sekarang banyak banget jasa restorasi foto, jasa bikin desain, jasa kelola sosmed, di iklan-iklan Meta, di iklan Facebook, Instagram, itu banyak banget yang buka jasa restorasi foto. Kalian tahu nggak itu bikinnya pakai apa restorasi foto? Itu bikinnya pakai AI. Oke, dan kalian bisa buka banyak jasa desain dengan memanfaatkan AI. Potensi yang didapatkan itu bisa 1,5 sampai 2 juta per jam. Dengan cara apa? Untuk kita buka jasa restorasi foto, itu kita bisa mengakselerasi dengan leverage uang yang kita punya. Maksudnya apa, Bang? Meleverage uang yang kita punya itu contohnya kita memanfaatkan iklan di Meta Ads. Kita bikin jasa restorasi foto jadul dan kita bikin leverage-nya itu iklankan di Meta Ads supaya muncul di Facebook, di Instagram, kita munculkan supaya banyak orang yang melihat service kita. Nah, dari situ setelah kita meleverage uang kita untuk mendapatkan traffic yang lebih banyak, kita manfaatkan AI untuk men-solve atau membuat service kita itu lebih cepat, lebih efisien juga dengan memanfaatkan desain dengan AI. Skill yang keempat, AI video editing. Dengan potensi cuan 1,5 sampai 3 juta per jam. Kerjaan ngedit video yang dulu butuh waktu berjam-jam, sekarang dalam hitungan menit semuanya bisa selesai dengan bantuan AI. Mulai motong bagian hening, bikin klip otomatis,
bikin banyak video dari video panjang menjadi klip-klip pendek, itu sekarang udah bisa otomisasi dengan AI. Contohnya apa bang? Contohnya kalau kita mau bikin klip pendek dari podcast, dari video panjang, itu kita bisa pakai Opus Clip, Firecut, dan masih banyak yang lainnya. Kalian bisa langsung aja pakai AI untuk bikin klip pendek ini buat diupload di sosmed. Sekarang udah banyak banget influencer yang butuh clipper buat bikin mereka muncul terus di sosmed, kayak Bang Peri Irwandi, Big Mo, terus juga Beyond. Itu mereka butuh clipper yang banyak sampai mereka bikin sayembara clipper, guys. Nah, ini salah satu peluang yang bisa kalian manfaatin dengan bikin clippingnya itu pakai AI. Bayangin aja, kalian cuman berlangganan AI 300.000, 200.000, tapi bisa hasilin 100 video per bulan, dan dari 100 video itu nggak mungkin nggak ada yang naik. Pasti 2-10 video itu ada salah satu yang naik. Nah, dari situ kalian bisa balik modal tanpa ngedit manual, tapi dengan bantuan AI ini kalian bisa mempercepat semuanya dan mengautomisasinya. Oke? Skill yang kelima, AI writing. Bukan sekedar nulis blog, nulis artikel, tapi kalian bisa bikin tulisan kalian sendiri, website kalian sendiri, berita kalian sendiri. Dengan cara apa? Sekarang kalian bikinnya itu tinggal kalian cari video materinya yang bagus, video YouTube yang isi materinya kira-kira menurut kalian oke, itu kalian salin linknya, masukin buat scraping atau scrap data atau inti-inti dari video tersebut, baru kalian minta jelaskan ataupun jabarkan dari poin-poin di video ini. Dari situ kalian kasih tes tulisan kalian, tes gimana cara kalian nulis, baru kalian di situ modifikasi gimana cara kalian nulis sebuah artikel, sebuah blog dengan modal kalian nge-scrap video dari YouTube. Nah, dengan cara ini kalian gak perlu mikir dari awal untuk bikin blog, artikel. Cuman dari modal scrap materi yang ada di YouTube, kalian bisa bikin artikel ataupun website yang bisa hasilin cuan, bisa sampai 5-7 juta per bulan dengan manfaatin Google AdSense ataupun endorsement dari artikel yang kita buat. Skill yang keenam, AI content marketing. Ini nyambung sama skill yang keempat dan kelima. Cuman AI content marketing ini kalian bisa bikin otomisasi dari mulai ngupload konten, bikin klip, bikin artikel, bikin caption. Itu bisa diotomisasi untuk kalian ngurus sosmed klien kalian. Dengan menggunakan AI content marketing ini, kalian bisa lebih fokus lagi buat plan-plan ataupun visi agensi kalian. Kalau AI content marketing ini cocoknya itu buat agensi content creation, agensi content marketing. Itu cocok banget pakai AI automation. Jadi mulai dari bikin klipnya, nge-uploadnya, terus juga bikin captionnya, itu sekarang bisa otomisasi dengan AI ya guys. Nah, ini salah satu contoh potensi yang bisa kita gunakan, itu AI content marketing menggunakan AI. Karena ini potensinya itu kita bisa bantu lebih banyak klien. Dengan bantu lebih banyak klien, lebih banyak juga result yang kita hasilkan. Dan sekarang skill yang ketujuh itu otomisasi AI tanpa kode, tanpa coding. Semuanya sekarang bisa otomisasi. Skill ketujuh ini, study case-nya itu gimana bang? Study case-nya kita butuh customer service di 24/7. Nah, dan orang itu atau customer service itu nggak bisa stay 24/7 karena mereka butuh tidur, butuh istirahat. Tapi dengan adanya AI itu bisa kita otomisasi. Misalkan kerjaan customer service untuk balesin customer, kerjaan input data, itu sekarang bisa diotomisasi tanpa kode. Salah satu contohnya, kalian bisa cek video terbaru gue. Di situ gue jelasin gimana caranya bikin otomisasi input data. Itu salah satu contoh basic yang bisa banget dikembangkan. Otomisasi data ini cuman ngetik ke Telegram, itu otomatis nginput ke spreadsheet atau Excel. Itu salah satu contoh basic aja. Bayangin kalau kita kembangkan, itu udah jadi bisa otomisasi kerjaan yang repetitif di kantor ataupun kerjaan kalian. Dan skill yang ke-8 itu analisis data pakai AI. Dari dulu sampai sekarang yang berhubungan dengan angka, data itu manusia pasti ada human errornya. Sedangkan mesin itu hampir 0% error untuk masalah angka, data. Kalau kita bener-bener build atau teach metode atau sistemnya itu kita bangun, itu bisa sampai 0% kesalahannya. Contohnya apa bang? Contohnya kita ada data CRM nih, data pelanggan. Itu kita butuh lokasi ataupun kita butuh analisis untuk keperluan next project, next produk
yang pengen kita bikin, dari data yang kita punya, itu kita bisa pakai data tersebut untuk dianalisis pakai AI. Supaya apa? Supaya next produk yang mau kita buat itu sudah dianalisis sama AI. Mulai dari lokasinya, gendernya, umurnya. Sekarang bisa otomisasi, bukan hanya menurunkan tingkat kesalahannya, tapi juga mempercepat kerjaan menganalisis data. Data itu hubungannya kan dengan angka. Angka itu salah satu huruf aja harus ngulang dari awal. Sedangkan dengan AI, itu kita bisa otomisasi semuanya hanya dengan 1, 2, 3 kali klik, itu semuanya bisa selesai. Gue yakin gak semudah yang diomongin, tapi semuanya kalau kita tahu alurnya, tahu gimana metodenya, itu semuanya bisa berjalan dengan apa yang gue omongin. Dulu gue pernah ditanya, Yat, menurut lu kerjaan gue bakal digantiin AI nggak? Gue dulu bilang, mungkin AI bakal gantiin orang yang nggak pakai AI. Tapi sekarang jawaban gue beda. Kalau lu nggak gantiin diri lu sendiri pakai agen AI, maka lu yang bakal digantiin. Agen AI itu kayak robot yang tanpa pamrih. Dia bisa kerja 24 jam tanpa minta cuti, tanpa minta libur. Ya itu pun minta libur kalau ada error, mungkin ada maintenance ya. Tapi itu 24/7 dia bisa kerja. Misalkan customer service, admin data, atau yang lainnya, itu dia bisa kerja 24/7 setiap harinya, setiap bulan, setiap minggunya. Caranya gimana? Ada 3 cara yang gue tahu. 1. Definisiin kerjaannya gimana. Yang kedua, latih supaya AI-nya berjalan dengan sesuai yang kita mau. Yang ketiga, pantau dan kasih feedback terus supaya AI agent ini makin pinter dan ngertiin apa yang kita mau. Gue tahu, ini kedengarannya ribet. Ribet banget sih. Gue gak sepintar ini buat ngejalanin ini semua. Tapi please dengerin, kalau lu nonton video ini sampai akhir, itu tandanya Tuhan pengen lu dapetin bayaran tinggi di 12 bulan ke depan dari sekarang. Ini bukan kebetulan, ini pasti caranya Tuhan untuk supaya kalian tahu apa yang harus kalian ambil untuk masa depan. Jangan ditunda, jangan banyak alasan. Waktunya adalah sekarang. Lu ditakdirkan untuk hal-hal hebat. Gue Yas07. Kalau kalian pengen tahu, pengen mulainya dari mana, kalian bisa bikin ataupun coba belajar dengan project pertama kalian, AI Automation, yang udah gue buat tutorialnya dengan klik link di atas ini. Oke? Mungkin itu dia untuk video seputar AI dari gue Yas07. Semoga bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar seputar AI. Dan buat kalian yang pengen diskusi seputar AI Automation, kalian bisa klik link Discord yang udah gue sediain di deskripsi. Gue Yas07, mohon pamit undur diri. See you again di video-video selanjutnya. Bye bye guys.